Sehubungan dengan adanya kelemahan yang ditemukan pada teknik visualisasi produk RT-PCR menggunakan elektroforesis gel, kemudian para peneliti mengembangkan suatu teknik yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi ekspresi gen tertentu pada aras mRNA. Meskipun sebenarnya teknik elektroforesis itu sendiri sampai saat ini masih sangat berguna untuk para peneliti. Nah, teknik kuantifikasi ekspresi gen pada aras mRNA ini disebut dengan quantitative reverse transcription PCR yang mampu menghitung berapa level ekspresi dari suatu gen pada aras mRNA. Tekniknya disebut sebagai qRT-PCR, di mana untuk setiap siklus kita bisa mengetahui perkembangan reaksi amplifikasi yang bisa dimonitor dari waktu ke waktu selama proses amplifikasi itu berlangsung. Jadi, agar teman-teman tidak bingung dengan istilah PCR dengan berbagai macam variasi singkatannya, di sini saya menuliskan beberapa terminologi istilah dari PCR yang akan saya bagi ke teman-teman semua. Ada 4 terminologi yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah polymerase chain reaction atau biasa disingkat PCR. Reaksi polymerase chain reaction ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada semua reaksi amplifikasi untuk melipat gandakan fragmen tertentu. Nah, pada beberapa artikel ilmiah, ternyata ketika kita menyebutkan istilah PCR, itu biasanya menyebut kepada endpoint PCR, yakni PCR di mana kita tidak bisa mengetahui produk dari PCR-nya sampai reaksinya selesai. Jadi, kita harus menunggu sampai reaksinya selesai, baru kita tahu hasilnya. Mungkin bisa digunakan visualisasi menggunakan elektroforesis, yang umumnya mereka kesini menyebutnya dengan sebutan endpoint PCR. PCR ketika sudah reaksinya selesai. Lalu terminologi yang kedua adalah reverse transcription polymerase chain reaction yang disingkat dengan RT-PCR yang kita bahas pada pertemuan ini. Reaksi PCR yang ini dibedakan dengan reaksi PCR yang lain atas substrat awal dari template-nya. Jadi kalau untuk reverse transcription ini template awalnya adalah mRNA. Karena mRNA ini dalam proses RT-PCR harus diubah menjadi cDNA pada mekanisme transkripsi balik atau reverse transcription untuk kemudian kita amplifikasi fragmen spesifik menggunakan reaksi dalam mesin PCR. Yang template pada reaksi yang kedua adalah juga cDNA dalam bentuk DNA. Kemudian untuk terminologi yang ketiga, yakni qPCR atau Quantitative Polymerase Chain Reaction yang disebut juga dengan real-time PCR, istilah ini mengacu pada reaksi polymerase chain reaction yang bisa dilihat perkembangan setiap siklusnya, maka dari itu disebut sebagai real time. Disebut sebagai kuantitatif karena dari reaksi ini kita bisa melakukan kuantifikasi dari level suatu template. Template dari mekanisme qPCR ini bisa RNA, bisa DNA. Jika templatenya RNA, dia harus masuk ke reaksi RT-PCR dulu sehingga disebut sebagai reaksi qRT-PCR yang saya tulis pada istilah yang keempat, yaitu qRT-PCR. Akan tetapi
Jika template awalnya adalah DNA, misal kita ingin mengetahui berapa jumlah fragmen amplifikasi virus dari suatu reaksi PCR. Kita gunakan qPCR. Jika virusnya itu adalah virus dengan materi genetik DNA, maka reaksi ini disebut sebagai qPCR, bukan qRT-PCR. Disebut sebagai qRT-PCR jika substrat awal atau template awalnya adalah RNA. Tampak pada gambar bahwa ada dua jenis mesin thermocycler yang saya bagikan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah mesin thermocycler yang hanya bisa digunakan untuk deteksi secara kualitatif, di mana produk dari reaksi PCR pada mesin ini hanya bisa diketahui setelah kita melakukan visualisasi menggunakan elektroforesis gel setelah reaksi selesai. Kemudian pada mesin yang kedua, mesin thermocycler real time, di mana kita bisa melakukan deteksi secara kualitatif dan juga sekaligus secara kuantitatif. Produk dari mesin thermocycler real time ini bisa kita pantau di setiap siklusnya karena data pada mesin komputer yang sudah terinstal terlebih dahulu itu akan terhubung dengan mesin thermocycler di setiap siklusnya. Hal ini mengakibatkan kita bisa memantau pada siklus keberapa reaksi mengalami amplifikasi, pada siklus keberapa reaksi mengalami fase di mana sudah selesai produknya, stagnan, sekian, seperti itu. Jadi perbedaan utamanya adalah pada yang mesin thermocycler yang deteksi kualitatif kita tidak bisa memantau setiap siklusnya, sedangkan pada yang real time kita bisa tahu setiap siklusnya sampai sejauh mana reaksinya. Untuk kedua alat ini yang pertama dan kedua hanya berbeda pabrikan saja. Untuk yang pertama yang saya ambil dari Eppendorf, kemudian yang kedua dari Biorad, tapi secara prinsip sama. Definisi dari qPCR sendiri sebenarnya merupakan teknik deteksi dan amplifikasi serta kuantifikasi dari asam nukleat. Karena sebenarnya tidak hanya RNA saja yang bisa kita deteksi menggunakan teknik ini, tetapi bisa juga DNA. Nah, khusus dalam deteksi RNA, aplikasinya adalah masing-masing dalam reaksi one-step RT-PCR, regen-regen untuk amplifikasi dan kuantifikasi fragmen yang spesifik dimasukkan sekaligus bersama dengan template RNA. Sedangkan pada reaksi two-step RT-PCR, regen-regen untuk amplifikasi dan kuantifikasi fragmen spesifik dimasukkan dengan template cDNA. Jadi, pada one step, semua regen, begitu juga dengan template awal berupa mRNA, semua dimasukkan dalam satu tabung, hingga nanti didapatkan data berupa grafik amplifikasi. Kemudian, berbeda dengan pada one step, pada two step, substrat awal atau template awalnya adalah cDNA. Jadi kita harus melakukan reaksi transkripsi balik terlebih dahulu di tabung yang terpisah. Baru ketika kita sudah memiliki template cDNA, kita bisa memasukkan regen-regen untuk kuantifikasi fragmen yang spesifik. Juga di dalamnya kita gunakan primer yang spesifik. Kita masukkan ke dalam mesin qPCR sehingga nanti didapatkan data yang bisa kita interpretasikan. Pada qPCR, reaksi amplifikasi yang terjadi berhubungan dengan adanya sinyal fluorescence yang dapat dideteksi oleh detektor di setiap siklus.
pelipat gandaan jumlah salinan gen atau fragmen tertentu sebanding dengan adanya peningkatan fluoresens di setiap siklus, sehingga mengindikasikan adanya kemajuan reaksi dan juga sebaliknya. Juga monitoring setiap siklus dilakukan dengan kamera atau detektor melalui peningkatan sinyal fluoresens. Sinyal tersebut dapat dideteksi ketika mencapai level ambang batas minimal atau level deteksi terendah oleh detektor. Nah, sinyal yang dihasilkan dideteksi oleh detektor dan kemudian dikirimkan ke komputer setelah dikonversi menjadi sinyal digital yang kemudian akan muncul pada layar. Nah, sebenarnya penggunaan komputer ini merupakan teknik yang paling umum digunakan oleh para peneliti, meskipun sebenarnya ada beberapa teknik berbeda yang lain yang digunakan untuk memonitor hasil PCR kuantitatif. Salah satunya dengan menggunakan hasil penampakan kemajuan reaksi yang tampak pada mesin qPCR itu sendiri. Nah, ada dua jenis penanda atau marker fluoresens yang biasanya digunakan. Yang pertama adalah pewarna cyber green, yang kedua dengan menggunakan probe, di mana probe yang umum digunakan adalah Tacman, yang masing-masingnya memiliki prinsip deteksi yang berbeda-beda. Tahapan dari qPCR ini sendiri sebenarnya sama dengan reaksi PCR pada umumnya, hanya saja pada reaksi ini ditambahkan dengan sistem deteksi. Sistem deteksi seperti yang sudah sebelumnya saya sebutkan, ada dua jenis yang umum digunakan. Yang pertama menggunakan Cyber Green, yang kedua dengan Tacman Probe. Kedua jenis metode deteksi ini mengandalkan sinyal fluoresens yang diterima, di mana untuk deteksi berdasarkan pewarna Cyber, sifat dari pewarna ini adalah ketika terbentuk atau ketika terdapat DNA yang double stranded atau untai ganda, dia akan berinterkalasi menyisip ke dalam sequence tersebut, sehingga spesifitas dari deteksi berdasarkan pewarna ini dinilai masih kurang. Kemudian untuk deteksi berdasarkan probe Tacman, deteksi ini menggunakan probe tertentu, di mana probe ini komplement dengan sequence target kita. Dalam probe ini ada label, di mana labelnya ini merupakan material yang bisa berfluoresens dan juga di salah satu sisinya ada quencher. Prinsip dari deteksi ini adalah bahwa ketika proses penempelan primer terjadi hibridisasi probe, di mana probe tersebut akan mencari urutan-urutan yang komplement dengan urutan basa nitrogennya. Setelah mengalami komplementasi atau perpasangan urutan basa nitrogen, proses selanjutnya adalah Taq polimerase yang melanjutkan perpanjangan DNA dari primer tertentu. Ketika dia bertemu dengan probe tersebut yang sudah terlebih dahulu menempel dengan urutan template komplementnya, dia akan menghidrolisis atau membelah urutan probe tersebut, sehingga sinyal fluoresens akan muncul dan diterima oleh alat. Hal ini mengakibatkan adanya sinyal fluoresens yang kemudian bisa dideteksi yang muncul di setiap reaksi.
Jika setiap siklus akan menghasilkan produk reaksi PCR yang banyak, maka sinyal fluorescence yang diterima juga semakin kuat. Secara rinci saya bandingkan secara tertulis antara deteksi dengan cybergreen juga deteksi dengan probe Techman, bahwa pada deteksi menggunakan pewarna cybergreen, pewarna ini berpendar ketika berikatan dengan DNA untai ganda atau double stranded DNA atau yang biasa disingkat dengan dsDNA. Akan tetapi menampilkan pendaran warna yang lemah ketika ada DNA untai tunggal atau single stranded DNA atau ssDNA. Hal ini mengakibatkan ketika belum terjadi reaksi polimerisasi yang menghasilkan DNA untai ganda, yakni pada reaksi denaturasi, pendaran yang dihasilkan lemah, berbeda dengan ketika sudah membentuk DNA untai ganda. Lalu, peningkatan sinyal fluorescence terjadi karena adanya kemajuan reaksi amplifikasi dan terbentuknya DNA untai ganda. Cirinya juga adalah bahwa pewarna ini memancarkan sinyal fluorescence ketika berikatan dengan Manner groove DNA, sehingga DNA yang bisa dideteksi tidak spesifik. Akan tetapi, pewarna ini memiliki kelebihan dalam penggunaannya, yakni dapat memberikan informasi tentang setiap siklus amplifikasi dan juga melting temperatur yang tidak bisa didapatkan dari deteksi menggunakan Techman probe. Selain kelebihan tersebut, kelemahan yang ada yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kurangnya spesifitas target yang dideteksi karena tidak berdasar pada homologi urutan fragmen materi genetik target, karena hanya berdasar pada ada atau tidaknya DNA untai ganda yang berhasil diamplifikasi. Lalu, untuk deteksi menggunakan Techman probe, fragmen yang menarget atau komplement dengan fragmen spesifik tertentu pada urutan materi genetik, ditambah dengan adanya label yang spesifik. Probe yang umum digunakan adalah Techman, yang merupakan nuklease di ujung 5. Ujung 5 tersebut mengandung reporter dye, salah satunya adalah fluorescence atau FAM yang sering dipakai, dan ujung 3-nya mengandung quencher. Yang umum digunakan adalah tetramethylrhodamin atau biasa disingkat TAMRA. Sesuai dengan namanya, ujung 5 nuklease, domain dari ujung 5 endonuklease pada tag DNA polimerase membelah atau menghidrolisis probe yang spesifik dengan urutan target template, sehingga memisahkan fluorophore atau reporter dye pada ujung 5 dari quencher pada ujung 3. Sehingga peningkatan sinyal fluorescence terjadi jika semakin banyak probe yang mengalami hidrolisis, karena sinyal fluorophore dikirimkan sesuai dengan jumlah fragmen yang teramplifikasi. Lalu, setelah data sinyal digital tersebut diterima oleh komputer, output dari reaksi qPCR ini tampak seperti gambar berikut. Jadi, ada beberapa grafik yang muncul. Di sini saya hanya akan memberikan contoh 2 grafik utama yang penting dalam visualisasi output data digital dari qPCR, yakni yang pertama adalah grafik amplifikasi, lalu yang kedua adalah grafik MEL curve. Gambar yang saya sampaikan di sini adalah contoh dari hasil output reaksi one-step qRT-PCR untuk amplifikasi fragmen gen NAC6 pada sampel daun kultivar padi lokal Inpari 17 dan Mekongga. Jadi untuk grafik amplifikasi yang ada pada sebelah kiri digunakan untuk mengetahui pada siklus keberapa sampel mulai mengalami amplifikasi logaritmik. Sedangkan
grafik macrove di sampingnya digunakan untuk menentukan spesifitas primer yang digunakan. Jika puncaknya hanya terdiri dari satu saja, hanya dari satu puncak saja, bisa dikatakan bahwa primer tersebut hanya mengamplifikasi pada satu daerah saja, sehingga dengan kata lain primer tersebut mentarget urutan yang spesifik. Akan tetapi, jika dihasilkan puncak yang terdiri dari beberapa, maka bisa dikatakan bahwa primer tersebut mengamplifikasi pada beberapa titik tergantung dari jumlah puncak yang terbentuk. Setiap grafik amplifikasi qPCR umumnya memiliki 4 fase. Yang pertama adalah fase lag, kemudian fase eksponensial, lalu fase logaritmik linear, dan fase yang terakhir adalah fase plateau. Pada fase lag terjadi amplifikasi, akan tetapi sinyalnya tidak cukup kuat untuk dideteksi. Sehingga pada gambar grafik amplifikasi hanya muncul garis lurus saja di sepanjang siklus awal-awal. Selanjutnya, pada fase eksponensial tercapai kuantitas produk PCR yang proporsional sebagai kuantitas template reaksi awal. Pada fase ini berhubungan erat dengan nilai CT atau CQ, di mana nilai CT atau CQ yang merupakan nilai dari cycles of threshold atau cycles of quantification merupakan pertemuan antara garis ambang batas atau threshold line dengan kurva amplifikasi reaksi. Biasanya, nilai ini digunakan sebagai patokan untuk pengolahan data selanjutnya. Karena pada nilai CT atau CQ value ini, kuantitas tertentu dalam reaksi PCR yang ditambahkan ini proporsional. Sehingga dari sini nanti akan melanjutkan ke fase logaritmik, di mana satu fragmen yang terbentuk akan mengamplifikasi menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya sesuai dengan siklus PCR. Lalu melanjutkan ke fase selanjutnya, yakni fase logaritmik linear. Pada fase ini, produk PCR mengalami pelipat gandaan secara logaritmik. Lalu pada fase yang terakhir, yakni fase plateau, tercapai kuantitas produk PCR yang stabil. Hal ini terjadi karena regen-regen yang sudah habis digunakan dalam reaksi amplifikasi sebelumnya. Nah, nilai CT atau CQ yang digunakan sebagai patokan untuk pengolahan data biasanya nanti tergantung dari metode yang akan digunakan. Nilai CT atau CQ value ini biasanya nanti akan sangat bermanfaat ketika kita menggunakan kuantifikasi yang berdasarkan pada nilai relatif, bukan absolut. Karena kalau untuk kuantifikasi berdasarkan metode absolut, kita harus menggunakan pengenceran bertingkat untuk menentukan ketika relatif fluorescence unit sekian muncul CT sekian dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tertarik tentang pengolahan data dari hasil output qPCR ini, nanti kita bisa bincang-bincang di belakang. Terima kasih.